Warga Pak Pramana dan seluruh jemaat sekalian yang sudah bergabung, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Penegasan Warta Minggu 25 Juli 2021. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya persekutuan kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Pelayan ibadah minggu pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Khusus Fabio Valentino. Adapun informasi gereja untuk pembayaran dana kasih, bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih, dapat dibayarkan melalui transfer via bank dengan nomor rekening tertera pada warta atas nama Ibu Grace Marini Pitoy, atau dapat dibayarkan langsung di Gereja Kristus Sarwa Permai pada setiap hari Minggu jam 5 sampai jam 7 malam dan akan dibantu oleh majelis yang bertugas pada hari tersebut. Ibadah persekutuan pria. Ibadah persekutuan pria akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Juli 2021 pada pukul 7 malam dan link ibadah akan diinformasikan sebelum ibadah persekutuan pria dimulai. Anggaran dan kebutuhan akhir tahun. Mengingat akan adanya kebutuhan di akhir tahun 2021, untuk menambah anggaran yang ada, maka Majelis Jemaat akan membuka satu kotak persembahan khusus yang akan dimulai di awal bulan Juli 2021. Adapun rincian anggaran akhir tahun dapat dilihat di warta dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp44.446.250. Informasi lainnya, dana kasih. Total saldo dana kasih pada tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp138.153.000. Dana pembangunan pastori. Saldo dana pastori per 22 Juli 2021 sebesar Rp538.588. Laporan keuangan update per 22 Juli 2021 untuk saldo awal 15 Juli 2021 sebesar Rp17.644.510. Dengan saldo akhir pada tanggal 22 Juli 2021 sebesar Rp1.370.000. Ulang tahun. Segenap majelis dan jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Saras Pardosi dan Bapak Adi Guna Prabowo pada tanggal 19 Juli, Ibu Yulia Pamanis dan Ibu Donariana Sihombing pada tanggal 25 Juli, dan yang terakhir Saudara Glenn Yordan Halatu tanggal 25 Juli. Demikian warta jemaat hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memberikan hormat bagi Dia. Untuk itu, mari kita menyanyikan Nafiri Rohani 59, Hormat Diberi. Bagi
Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang makasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Bagi setiap kita yang hidup untuk kemuliaan Allah, maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi, bukankah kita lebih sering mencari kepentingan sendiri, tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman, taat kepada kepercayaan duniawi nenek moyang, dan penyembahan berhala? Maka murka Tuhan akan turun atas kita. Mari dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, sambil menyanyikan pujian Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Oh, dan
terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Mari kita datang ke hadapan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami. Kini kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mengakui segala dosa kami. Kami mengakui atas segala dosa dan kesalahan kami. Maafkan kami jika kami kurang mensyukuri atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kasihanilah kami dan ampunilah kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali kepada Engkau. Karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan mau pimpin dan sertai kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab dalam kehidupan ini, firman Tuhan saja yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Ya, jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini, jika kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Ini semua adalah anugerah Engkau semata-mata. Dan benar Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan yang kami boleh pegang di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah pengharapan kami, semangat hidup kami Tuhan, tetap terus bergantung kepada Engkau. Berkati kami Tuhan, dalam memahami dan juga akan melakukan firman-Mu pada hari ini, dan biarlah juga Tuhan, nama-Mu ya Tuhan, yang akan kami selalu muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam jam pembicaraan ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 15. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 15, dan akan dibacakan oleh keluarga muda, yaitu keluarga Pak Bowo. Silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya, semoga suara saya terdengar jelas. Kami akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Demikian, aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud, demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian, kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Ya, demikian firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudara, saya akan share screen sebentar. Ya, saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah beware, waspadalah terhadap dosa. Dan saya rasa mungkin sebagian besar daripada kita tahu cerita tentang Daud dan Batsheba ini. Nah, saudara, kalau kita boleh lihat kembali cerita yang tadi barusan kita baca, maka sebenarnya ada zona nyaman yang sedang dialami oleh Daud. Jadi, Daud itu jatuh ke dalam dosa ketika dia berada di dalam zona aman dan nyaman, menurut saya, gitu ya. Jadi sungguh luar biasa kalau Daud itu
masuk ke dalam dosa atau melakukan dosa karena dia dalam situasi di zona aman dan nyaman. Daud mengalami perubahan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu kembali lagi cerita tentang Daud dari remaja sampai sekarang, maksudnya pada usia itu menjadi raja sah, itu dia dari gembala. Dari gembala dia jadi pemain kecapinya Saul. Dari pemain kecapinya Saul dia mengalahkan Goliat. Dari mengalahkan Goliat di tentara, memimpin pasukan dan seterusnya. Dalam masa-masa itu yang sangat-sangat berat sebenarnya, mengalami perubahan hidup, lalu akhirnya dia menjadi seorang raja. Nah, kita tahu bahwa ketika orang menjadi raja begitu ya, ya segala sesuatunya sudah dipenuhi. Dia tidak perlu lagi capek-capek menderita seperti dahulu. Jadi sewaktu misalnya pergumulan jadi yang paling berat adalah sewaktu dikejar Saul, ia punya kesempatan 2 kali membunuh Saul, dia tidak melakukan dosa. Jadi ketika Daud itu dalam kehidupannya, dalam penderitaannya sangat menderita pada waktu itu, yaitu dikejar-kejar Saul selama mungkin sampai tahunan, dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi saudara sekalian, setelah ia menjadi raja, hidupnya aman dan nyaman. Orang lain berperang. Tentaranya, pasukannya, panglimanya, semuanya berperang. Jadi pada tahun-tahun peperangan tersebut, karena memang benar mereka harus mempertahankan zona kerajaannya dan memperbesar luas kerajaannya. Tentunya akan mengalami peperangan, dan peperangan pada zaman dulu bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan. Daud menjadi raja, dia punya posisi, dia punya kuasa, maka yang berperang itu adalah anak buahnya. Sehingga hidupnya Daud yang tadinya hidupnya sangat tertekan, sangat tertindas, dikejar-kejar Saul, sekarang tiba-tiba menjadi aman dan nyaman. Dan hidupnya yang mengalami perubahan ini membuat hidupnya semakin tidak bergantung kepada Tuhan. Semakin dia tidak beware, tidak waspada terhadap dosa. Karena hidupnya aman dan nyaman. Jemaat sekalian, kalau kita mau jujur bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali jatuh ke dalam dosa, itu bukan karena kadang-kadang, bukan karena dalam posisi yang kepepet ataupun masuk ke dalam penderitaan. Tetapi dalam posisi aman dan nyaman. Misal, saya kasih contoh, saudara. Dulu, sebelum mendapatkan pekerjaan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab misalnya ya. Bergumul bersama dengan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu sukses, akhirnya mendapatkan pekerjaan, gajinya lumayan. Lalu apa yang terjadi? Dia sudah mulai tidak aware lagi dengan Tuhan, akhirnya ya sudah malas membaca firman Tuhan, tidak terlalu rajin beribadah. Alasannya apa? Ya, karena saya punya pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi, saudara sekalian, ketika hidup kita ini semakin aman dan nyaman, justru di titik level itulah hidup kita itu hati-hatinya harus 2-3 kali lipat. Kalau kita masuk ke dalam penderitaan, pasti saudara dan saya mungkin akan tetap terus berusaha berdoa gitu ya, untuk keep touch ya, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika hidup kita sudah mulai aman dan nyaman, banyak orang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Banyak orang sudah tidak lagi aware dengan dosa karena kehidupannya aman dan nyaman. Saudara, kalau kadang-kadang hidup dalam keadaan penderitaan ya, saya masih ingat dulu pernah satu masa dalam hidup saya, itu saya hanya punya uang, itu hanya cukup makan 1 bulan, tapi makan 1 bulan itu artinya cuma makan nasi, makan gorengan, sama cabai begitu ya. Saya pernah mengalami hal itu, saudara. Jadi ketika saya makan nasi sama gorengan, zamannya saya dulu agak murah begitu ya, pokoknya itu dapatnya murah banget, sama cabai lah, cabai rawit maksudnya itu, maka saya memakannya dengan mengucapkan syukur, luar biasa begitu ya. Lalu ketika sekarang ini, misalnya sudah bertahun-tahun kemudian, sudah dalam keadaan yang aman dan nyaman, kadang-kadang kita makan saja, kita tidak mengucapkan syukur. Masih bersyukur kita bisa makan. Ada begitu banyak orang bergumul hari ini makan atau tidak. Kalau kita mungkin pergumulannya apa? Hari ini makan apa ya?
Beda, saudara sekalian, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau dalam situasi, dalam penderitaan, kepepet begitu, saudara, kita lebih banyak mengucapkan syukur. Tetapi dalam kondisi yang aman dan nyaman, itu hilang. Itu seolah-olah menjadi hal-hal yang sangat jarang kita lakukan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bahwa kejatuhan Daud ini bukan sebuah kejatuhan langsung tiba-tiba mendadak. Yang tadi ya, pertama, dia sudah masuk ke zona nyaman. Lalu kemudian yang terjadi adalah dia melihat Batsheba. Dia melihat Batsheba sedang mandi. Gitu ya, sedang mandi, melihat Batsheba sedang mandi. Lalu dia tidak berhenti di situ, dia berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, siapa dia. Jadi itu step berikutnya, berkomunikasi. Setelah berkomunikasi, mengenal, tahu kedudukannya, dan dia tahu kedudukannya bahwa itu adalah istri sahnya si Uria. Dia tahu ada satu peraturan bahwa memang tidak boleh mengambil, mengingini istrinya, gitu ya, hukum yang ke-10 begitu, mengingini, stop, nggak boleh. Dia tahu, Daud tahu, tetapi dia melakukan komunikasi itu, dan akhirnya terjadilah perzinahan itu, terjadilah perbuatan dosa itu. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara sekalian, bahwa kita tidak tahu berapa kali dan berapa lama hubungan itu terjadi. Kita memang langsung mendapatkan berita bahwa Batsheba hamil. Maka logikanya 1 bulan sebelumnya, kira-kira demikian. Tetapi apakah iya sesingkat itu, atau ini sudah lama berbulan-bulan terjadi hubungannya Batsheba dengan Daud? Dan kemudian akhirnya menghasilkan buahnya itu dosa, yaitu Batsheba itu mengalami kehamilan, begitu ya. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa kejatuhan dosa kita itu tidak langsung semata-mata cepat terjadi, saudara. Itu butuh sebuah proses. Dan hasil daripada proses itu menghasilkan buahnya dosa. Dan kalau sudah menghasilkan buah dosa, suka tidak suka kita harus petik. Jadi jangan anggap enteng untuk hal-hal kecil yang kita lakukan seolah-olah tidak berdosa, seolah-olah it's okay kita sampai di titik ini, karena dosa itu sangat menarik, maka kita bisa terseret. Jadi seharusnya Daud ketika melihat Batsheba mandi, dia harus berhenti di situ. Ya udah, lihat mandi selesai, udah, kan dia punya mata, nggak mungkin dia tiba-tiba jadi buta gitu, saudara. Ya sudah, berhenti di situ, seharusnya Daud balik kanan, bubar gitu ya, bubar jalan, dia pulang, artinya dia masuk kamar dan segala macam. Tapi ketika Daud tertarik, ketika Daud tidak bisa lagi menahan dirinya di langkah yang pertama itu, maka dosa itu menarik Daud sampai jauh sekali, sampai menghasilkan buah dosa. Saudara, demikian juga dengan kita sebenarnya. Sama, saudara sekalian. Saudara, media sosial begitu hebatnya, begitu masifnya, kita semua tidak bisa membendung. Saya selalu ngomong ke pemuda remaja, langsung swipe, langsung ini, apa sih bahasa Inggrisnya, di swipe gitu ya, digeser ya, digeser. TikTok yang menampilkan baju-baju yang sudah setengah bugil, saudara. Saya ngomong langsung straight to the point. Facebook juga, Instagram yang menampilkan hal-hal yang pornografi, saudara. Ketika kita buka, kita melihat, ya kan kita punya mata, nggak mungkin tiba-tiba bagaimana. Saudara mau ngeblok itu laptop, itu handphone anak Anda, nggak bisa, itu tetap pop up muncul. Maka yang kita ajarin adalah geser, digeser terus. Diabaikan, jangan sampai terpana, jangan sampai terpaku di situ. Akhirnya berkomunikasi akhirnya lebih dalam, lebih terseret ke dalam dosa. Saudara, ini kita juga sama, saudara, dalam kehidupan kita. Kita harus punya remnya. Maka rem yang paling bagus itu adalah berdoa dan baca firman Tuhan. Jadi arus teknologi semuanya tidak bisa kita bendung karena konten porno itu luar biasa banyaknya dalam media sosial. Tetapi kita tidak boleh berhenti melihat. Artinya kita tidak boleh melihat langsung berhenti nontonin begitu, enggak. Langsung ganti, geser.
supaya dosa itu tidak menarik kita jauh lebih dalam lagi. Nah, setelah Daud jatuh ke dalam dosa dan menghasilkan buah dosanya, apa yang terjadi? Daud melakukan taktik menghapus dosa, tanda petik, saudara sekalian. Ya, dia menyuruh Uria pulang supaya tidur dengan istrinya. Jadi ada something alasan sesuatu bahwa nanti itu adalah anaknya Uria. Gagal. Uria tidak mau tidur bersama dengan istrinya. Lalu Daud membuat Uria itu mabuk, saudara. Tinggallah di sini lagi semalam, diajak pesta, diajak minum, mabuk. Dengan harapan ketika Uria mabuk, maka dia bisa tidur bersama dengan istrinya. Tidak juga, gagal taktiknya Daud. Lalu apa yang terjadi? Membunuh Uria. Dia kirim surat supaya Uria ditempatkan di barisan yang paling mematikan, barisan yang paling depan. Itu pasti sudah probabilitasnya meninggal 99%, kira-kira demikian. Dan akhirnya memang Uria mati di medan pertempuran. Dan Daud pikir tidak ada yang tahu. Yang tahu pasti pertama para pelayannya Daud yang dia tanya-tanya tentang Bathsheba. Lalu yang kedua adalah Yoab. Di sini kita bisa melihat taktiknya menghapus dosanya Daud itu adalah menutupi dosa. Jadi saudara sekalian, tidak bisa dosa itu ditutup-tutupi lagi dengan dosa. Pasti ketahuan. Pasti tahu. Entahkah 1, 2, 3 orang. Saya nggak tahu berapa lama saudara menutupi dosa. Di hadapan istri, di hadapan suami, di hadapan anak. Anak kepada orang tua menutupi dosa. Berapa lama kita pandai menyimpan dosa dengan sangat rapi. Berapa lama kita benar-benar bisa menutupi dosa itu? Pasti ketahuan juga. Pasti ada yang tahu. Saudara sekalian, kita bisa lihat di sini. Jangan pernah berpikir menutupi dosa dengan dosa. Menutupi kesalahan dengan kesalahan. Terus-menerus dilakukan hal itu. Makanya pemazmur mengatakan dosa itu seperti melilit. Memang kita akan dililit habis-habisan, tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi saudara, kalau engkau melakukan dosa, maka lebih baik berterus terang, katakan kepada istrimu, katakan kepada suamimu, katakan kepada anakmu, anak-anak, katakan kepada orang tuamu, selesai. Jangan lagi dosa, menghasilkan dosa, menghasilkan dosa, menghasilkan dosa. Itulah mata rantai yang tidak akan pernah putus-putus. Nah, yang keempat, kita lihat di sini, setelah dia taktik menghapuskan dosa, berhasil, tanda petik, Uria mati di medan pertempuran. Berhasil, tanda petik. Apa yang dilakukan Daud berikutnya adalah, ya, tanggung jawab akal-akalan, saudara. Tanggung jawab akal-akalan. Apa itu tanggung jawab akal-akalan? Daud menikahi Bathsheba. Ini hasilnya, gitu ya. Ini seperti sebuah tanggung jawab akal-akalan. Tetapi yang Daud lupa, karena dia nggak aware, gitu ya. Ada yang dia lupa. Apa? Memang benar di mata manusia ini baik. Kita seringkali menutupi dosa dengan dosa, lalu orang lain melihat, ih sangat baik ya. Tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Benar, kita bisa mengcover dosa dengan dosa di mata manusia, itu baik. Saudara bisa menipu, siapapun bisa tipu, saudara. Bisa Anda tutupi dengan sangat rapi sekali dosa-dosa itu. Dan orang melihat keluargamu baik-baik saja. Orang lain melihat kamu baik-baik saja. Padahal sebenarnya sedang hancur berantakan di situ karena dosa. Saudara ingat banyak sekali orang-orang melakukan hal ini dalam kehidupan pada saat-saat ini, saudara. Tetapi di mata Tuhan tidak demikian, saudara. Di mata Tuhan tidak demikian. Saudara, seandainya Nabi Nathan, di kemudian hari, cerita selanjutnya, Nabi Nathan tidak datang untuk menegur Daud, maka satu bangsa itu nggak ada yang tahu tentang kebusukan Daud ini, tentang dosa Daud ini. Tapi karena Tuhan masih sayang kepada Daud, dia utus Nabi Nathan untuk mengungkapkan dosa-dosanya. Lalu Daud bertobat di situ.
Nah, saudara sekarang kita bisa melihat di sini apa yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita, saudara. Saudara jelas Tuhan itu tahu kedalaman hati kita. Sepandai-pandainya kita menutup dosa kita, Tuhan itu tahu. Maka dari sini kita harus tahu bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya lebih bagus kita mengakui dosa-dosa kita. Mengakui kesalahan kita. Supaya terjadi pemulihan di dalam kehidupan kita. Selama dosa itu tidak diakui, saudara, di hadapan Tuhan, maka tidak terjadi pemulihan. Banyak loh orang yang nggak mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, banyak. Contohnya apa? Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Yang mana? Dosa yang mana? Kalau boleh saya spesifikasikan lagi. Dosa yang mana? Dosa perzinahan? Dosa main judi? Dosa apa? Dosa berbohong? Kita nggak berani ngakuin. Kita pikir Tuhan tahu. Ya tahu. Bukannya Tuhan itu nggak mau tahu. Tahu. Tetapi Tuhan juga butuh confess kita, pengakuan kita. Supaya kita sadar itu salah. Kan nggak perlu ya kita mengakui dosa di hadapan semua orang sampai masuk warta gitu ya, nggak perlu. Ya betul. Tetapi ketika engkau melakukan dosa dan itu berefek kepada istrimu, engkau harus mengaku di hadapan istrimu. Ketika engkau melakukan dosa dan itu berefek kepada anak dan suamimu, akui itu di hadapan mereka. Supaya terjadi rekonsiliasi. Jadi nggak bisa diem-diem. Saya diem-diem sudah berdamai. Berdamai dengan siapa? Dengan Tuhan. Oke, bagus. Berdamai dengan Tuhan. Kalau engkau bisa berdamai dengan Tuhan, pasti engkau bisa berdamai dengan manusia. Tapi kalau engkau tidak bisa berdamai dengan Tuhan, tidak bisa berdamai dengan manusia. Engkau bisa berdamai dengan Tuhan, tapi tidak berdamai dengan manusia, belum tentu engkau diampuni, jangan-jangan. Saudara, karena pengakuan itu membutuhkan sebuah keberanian. Pengakuan itu membutuhkan sebuah keberanian. Dan oleh karena itu, saudara sekalian, pada hari-hari ini, marilah hidup kita tetap waspada terhadap dosa. Lakukanlah segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan jujur, dengan ketulusan hati kita. Tuhan melihat dengan jelas, saudara. Kalau Tuhan sudah melihat ketulusan kita, kejujuran kita, Tuhan itu memberkati kehidupan kita luar biasa. Saudara, jangan putus asa di masa-masa sedemikian. Jangan saudara gampang menyerah, lalu kemudian akhirnya ketika kita menyerah, akhirnya kita timbul melakukan dosa. Jangan saudara, bertahan di masa-masa seperti ini. Memang tidak enak, sangat sulit. Bahkan kita mungkin penghasilan kita semakin berkurang, bahkan boleh kita katakan tidak cukup penghasilan kita. Karena adanya PPKM ini dan segala macam. Tetapi bukan menjadi alasan kita untuk melakukan dosa, saudara. Bukan alasan kita untuk malah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Justru situasi seperti ini harus menjadikan kita semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara, saya mau kesaksian, saudara. Ini kesaksian ini saya akan tetap terus ceritakan di mana-mana gitu ya tentang saya. Jadi saudara, 3 minggu lalu kalau nggak salah ya, 3 minggu lah awal bulan Juli ini, saudara sekalian, ketika majelis memutuskan untuk membentuk tim diakonia bagi saudara-saudara yang terkena COVID begitu, maka kita melakukan penyaluran bantuan begitu ya, sebisanya, baik itu obat-obatan, makanan begitu kepada beberapa keluarga yang memang terpapar COVID yang cukup banyak pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, automatically saudara saya bertemu dengan saudara kita, jemaat kita yang terpapar COVID. Nah, saya masih ingat di satu hari Sabtu, saya lupa atau Sabtu minggu kedua atau minggu pertama bulan ini, kayaknya minggu kedua mungkin ya, saya agak lupa. Di situ saya sudah mulai flu dan batuk, saudara. Di hari Sabtu itu ya, flu dan batuk. Karena saya tidak sehat, maka saya tidak mau, bahkan kalau nggak salah saya khotbah aja minta ganti sama Pak Pan, ya, kalau nggak salah ya, lupa saya. Itu akhirnya hari Senin, Selasa, Rabu, saudara, sudah di hari kelima, Rabu subuh-subuh lah gitu ya. Itu Rabu malamnya gitu, saya masih batuk, masih ini, apalagi ada Widya telepon saya, abang batuk. Lalu dia ngomong, abang batuk nggak, badannya lemes nggak, ini nggak, begini. Sebenarnya iya, apa yang dia omongin itu gitu ya. Saya cuma terdiam saja. Saya kaget, saya kena COVID nih berarti. Jadi saudara, di hari Rabunya itu saya indera penciuman udah nggak ada.
Kenapa? Saya masak Indomie sotomi ya, buat anak-anak ya. Itu kan baunya kan wow, luar biasa ya. Itu saya nggak bau apa-apa sama sekali. Saya masak mie goreng juga yang nggak bau apa-apa. Saya sampai terdiam hari Rabu malam itu. Saya bilang sama istri saya, kayaknya saya kena COVID deh. Saya udah nggak bisa indera penciuman. Lalu swab antigen malam-malam itu juga. Dan memang hasilnya positif, saudara sekalian. Hari Kamis, rapat majelis, saya kasih tahu, saya kena COVID. Tapi saya tadi pagi sudah tes PCR. Jadi hari Jumatnya saya tinggal tunggu. Tapi saya sih yakin saya kena COVID. Saudara, ketika dalam pergumulan kena COVID itu, saudara sekalian, badan lemas segala macam, saudara, saya memang berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya serius berdoa dengan Tuhan. Tuhan tolong saya, karena ini untuk menjaga anak-anak, istri saya, dan juga pendetapan keluarganya, kan deket-deketan begini ya. Ini rumahnya karena berdempetan, ya bahaya juga kadang-kadang. Jadi, ya ini panjang urusannya begitu ya. Tuhan tolong. Tapi kalau memang saya kena, ya nggak apa-apa. Saudara sekalian, apa yang terjadi, saudara? Hari Jumat siangan itu ya, itu hasil PCR saya keluar. Lalu saya tanya sama adminnya, benar ya ini nama saya, bukan nama yang lain, artinya jangan sampai ketukar hasil tesnya, kan takutnya begitu ya. Ya betul Pak, ini nama Bapak, ini hasil tesnya Bapak. Oke, terima kasih, saya bilang. Saya buka PDF-nya, saudara, yang terjadi apa? Hasil tes PCR itu negatif. Bahkan CT saya di atas 40, saudara. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Semuanya nggak percaya. Saya dinasihatin begini. Nanti di hari kesekian nanti kamu drop bla 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 bla. Respon saya yang pertama, praise the Lord. Puji Tuhan. Dan saya renungkan kembali, yes, mujizat itu masih ada, saudaraku. Mujizat itu masih ada. Kita saking ketakutannya seperti Petrus berjalan di atas air, itu hantu, katanya. Saking takutnya melihat keadaan yang mengerikan di danau itu, saudara, sehingga otak kita saat ini penuh dengan ketakutan, sehingga tidak bisa lagi melihat Tuhan. Itu hantu. Saudara, saya khawatir dengan situasi pada saat ini, saudara. Sudah membrainstorming otak kita, bahwa kita sudah tidak lagi percaya beriman kepada Tuhan. Karena kita sudah penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Semuanya serba takut, semuanya serba kena. Lupa ada mujizat Tuhan, lupa ada kuasa Tuhan. Sehingga Petrus berjalan pun dia tenggelam. Sehingga kita pun berjalan pun tenggelam, saudara sekalian. Lupa ada Tuhan, lupa ada kuasa Tuhan. Sehingga hidup kita tanpa pengharapan pada saat ini. Saudara, mujizat Tuhan masih ada, saudara. Yes, masih ada. Contohnya siapa? Saya. Saudara, nggak mungkin dari positif jadi negatif kalau bukan kuasa Tuhan. Jelas saya kena flu, silakan tanya banyak orang yang bersaksi. Saya kena flu, saya kena penciuman segala macam. Dan sejak saat itu dinyatakan saya negatif, kesehatan saya langsung naik luar biasa. Sehat saya langsung terus naik. Dan saya diingatkan oleh Tuhan. Tuhan itu masih ada, kuasanya itu masih ada. Asalkan kita hidup di dalam kesetiaannya. Asalkan kita hidup sungguh-sungguh di dalam kesetiaannya. Asalkan hidup kita terus-menerus berkenan di hadapannya. Kita upayakan sampai detik ini. Maka Tuhan memberkati kehidupan kita. Maka kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Maka tema hari ini, saudara sekalian, benar. Beware, hati-hati dengan dosa. Kenapa? Kalau kita tidak hati-hati dengan dosa, hidup kita jauh dari Tuhan. Maka kuasa Tuhan itu nggak ada dalam kehidupan kita. Apalagi, saudara, pada saat ini penuh dengan kekhawatiran, kekacauan. Penuh dengan pengharapan yang sangat tipis. Ini yang berbahaya. Jangan sampai Tuhan dalam pikiran kita ganti dengan C, corona. Seharusnya C-nya itu Christ, tetapi kita rubah menjadi corona. Sehingga ketika kita melihat Tuhan, kita bilang itu hantu. Tidak ada lagi kuasa Tuhan. Saudara sekalian, mari kita benar-benar renungkan firman Tuhan hari ini. Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan hidup kita serius di hadapan Tuhan. Tuhan selalu serius dengan kita. Dia menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita. Dia serius
tetapi hidup kita ini yang tidak serius. Hidup kita seringkali tidak serius dengan Tuhan. Kita lebih serius dengan dosa, sehingga hidup kita jauh dari Tuhan. Pada hari ini, saudara sekalian, jika hidup Anda dan saya sudah tidak lagi serius dengan Tuhan, maka bertobat. Mari kita sama-sama membangun hidup serius dengan Tuhan. Dan kita rasakan kuasanya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami kembali diingatkan Tuhan bahwa hidup kami harus sungguh-sungguh di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Seringkali dosa, kekhawatiran, harapan yang tipis Tuhan mempengaruhi kehidupan kami. Dan juga kami tidak mampu lagi melihat kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak percaya lagi Tuhan bahwa ada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami kembali dibangun, dikuatkan untuk kami kembali serius dengan Engkau ya Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit, Jonathan, keponakan dari Bapak Ariston, Saudari dari Sonang Manurung, Bapak Kolwai, Benat Kolwai, Rainer cucu Ibu Hari, Bapak Bambang, Ibu Titi, Saudari Jessica Timothy, Saudari Dwi Rizky, dan juga Ibu Sianipar, Bapak Ariston, Bapak Torang Agus Pasaribu, Mama dari Ibu Sunokaban, Ibu mertua dari Bapak Ayam Bangun, Ibu Alex, Ibu Dorlan, Ibu Jenda Ginting, dan juga Yunus, adik dari Pak Yusuf. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya saudara kami ini masih mengalami lemah tubuh, Tuhan Yesus tolong jamah urapi Bapa di surga. Biarlah mereka Tuhan tetap terus berpengharapan, tetap sukacita Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan, sehingga mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk keluarga yang boleh sembuh dari COVID Bapa di surga, biarlah kiranya keluarga jemaat kami Tuhan tetap mengalami pemulihan yang lebih sempurna lagi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk penyertaan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan bagi jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus tolong berkati. Berikan semangat Tuhan, berikan optimisme Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh tetap terus Tuhan berupaya mencari pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berusaha Tuhan, yang mungkin dalam saat ini mengalami krisis. Tuhan tolong biarlah mereka tetap berlutut di hadapan Engkau Tuhan, berpengharapan di hadapan Engkau Bapa di surga. Dan usaha mereka Tuhan boleh Engkau berkati dengan segala hal yang bisa mereka lakukan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak kami, biarlah kiranya Tuhan dalam masa-masa sulit ini, anak-anak kami tetap semangat untuk sekolah online Tuhan. Dan kami juga boleh melanjutkan pendidikan kami, bagi anak-anak kami akan melanjutkan pendidikannya, Tuhan tolong biarlah kiranya baik itu dana maupun tempat yang dibutuhkan, Tuhan Yesus memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sanipar dan juga Ibu Metia. Biarlah kiranya Engkau memberkati kedua ibu ini Tuhan, pada masa-masa ini Tuhan yang cukup berat, biarlah mereka tetap bisa menjaga kandungannya dengan baik Tuhan. Berkati kedua ibu ini Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tolong biarlah kiranya pemerintah boleh mengatasi lonjakan COVID ini Tuhan, dengan berbagai macam cara. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia boleh sadar Tuhan, akan waspada Tuhan terhadap COVID ini Tuhan. Tidak main-main lagi Bapa di surga. Sehingga kami boleh melewati pandemi ini Tuhan dengan segera. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat kami berulang tahun, Ibu Sarasi Pardosi, Bapak Bowo, Ibu Julia Pamanis, Ibu Dona Rina Siombing, dan juga Saudara Glenn Halatu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya pada masa-masa yang sulit ini Tuhan tetap memberkati saudara kami ini. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga Bapa di surga. Sehingga mereka boleh bisa melihat kemuliaan Engkau Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman,
Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita dari Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Persembahan terdiri dari 2 kotak. Kotak pertama untuk kas gereja dan kotak yang kedua untuk anggaran akhir tahun. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, dengan transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening tertera pada warta. Uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga dan kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pada pukul 5 sore, sampai pukul 7 malam. Atau bagi jemaat yang berhalangan untuk memberikan persembahan, dalam hal mentransfer atau datang langsung ke gereja, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian NKB 133, Syukur Padamu, Ya Allah. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, pagi ini kami telah berkumpul untuk memuji, memuliakan, serta belajar mengenai firman Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Melalui para pendeta yang tidak pernah, pendeta dan hamba Tuhan ya Tuhan, yang tidak pernah lelah melayani kami di tempat ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami, doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih Tuhan, begitu besar bagi kita, Dia telah selamatkan kita dari dosa. Untuk itu, marilah kita
menturutkan kasih setia Tuhan dan mencerminkan karakter Kristus pada setiap aspek kehidupan kita agar nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan teduh dan duduk kembali. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu. Terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian yang telah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas pelayanan keluarga Bapak Adi Guna Prabowo beserta istri. Terima kasih juga untuk pelayanan Pak Fabio, Penatua Khusus Fabio pada pagi hari ini, dan Penatua Kris yang ada di gereja pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu juga untuk keluarga Ibu Rosa, untuk keluarga Pak Alex. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya untuk kita semua. Sehat ya. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Selamat ulang tahun Bu Yulia.
Ya, Bu Lia. Iya, selamat ulang tahun. Terima kasih doanya. Selamat ulang Yang tahun. umur ya Bu, sehat selalu. Untuk Eni Amin. Priscil, Terima selamat hari kasih. Minggu. Selamat hari Minggu semua dari keluarga Damani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Papan, Bu Pan. Selamat hari Minggu. Minggu semua. Bu Yolanda, Ibu Hari Pan Minggu juga lagi di rumah sakit ya. Alex, selamat hari Minggu. Yuni. Mas Bowo, Mbak Galuh, selamat hari Minggu. Pak Pram, Bu Pram, Selamat ada hari Minggu Ibu juga. Pecu, Yolanda, Bu Abun selamat ya, hari Minggu, Bu Pak Yolanda. Luther, Babun, selamat hari Mas Minggu. Yudi, Bu Grace, Yoni, ya Keluarga Pak Minta. selamat hari Kopi, Minggu. Keluarga Pak Bangun, Hari keluarga Pak Minggu Marhemat, semuanya. Ibu Yulia Pak Manis, panjang umur. Andrew Christian, selamat hari Minggu. Pak Malau, Luther, keluarga Tuhan memberkati. Pada fiturkan tetap semangat. Bu Hengki, Selamat hari selamat hari Minggu Minggu. Keluarga Pak Hasto, tetap semangat. Terima kasih untuk pelayanannya. Ariston, semoga Pak Ariston, Ya Pak Risto, Nina, memberkati, tetap sehat. Pak Kukun, Bu Harahap, Hari Minggu. Pak Gultom, selamat hari Minggu.